dengan mengucap bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ala ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala azwaji sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabi wa ala ali wa ala azwaji kulluhum ya Allah wa alaina mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini kita bicara soal keluarga, simple dan bisa dibawa pulang insyaallah oleh-olehnya ini, dan bertahan lama ya, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sampai kita ketemu lagi ntar di tahun depan ke Lampung kembali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak baru pulang sampai rumah maghrib. Bu, ibu baru pulang sampai rumah maghrib. Anaknya 3, yang 1 lagi main WA-WA-an. Ya betul. Anak yang kedua lagi main TikTok. Ampun bang, jago. Anak yang ketiga lagi main Mobile Legend. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada yang bangun dan tetap main handphone. Kira-kira ibu bilang apa? Terus kata anaknya gini, iya bu ntar tanggung. Anak itu begitu nggak? Yang satu lagi nonton drakor. Azan udah sampai, hayyalas shalah, kagak ada yang bangun. Ayo. Apa yang bapak bilang? Bapak bilang apa? Udah punya anak? Bilang apa? Masih bayi. Salah tunjuk gue. Salah tunjuk ya. Belum nikah? Ente belum? Udah. Bilang apa bu? Ini yang lurus sama saya. Bilang apa? Kacamata bilang apa? Masih kecil anaknya, ya Allah. Ustadz bilang apa? Sholat. Iya pak, tanggung. Entar dulu pak. Sabet HP-nya ambil. Galak amat. Bapak ibu sekalian yang saya muliakan, dulu pernah kecil nggak? Waktu bapaknya begitu, sebel nggak lihat muka bapak? Anak lu sebel juga lihat muka lu. Yang saya ngomongin ini bahasa sehari-hari, tetapi ini pakai hadis pak, pakai ayat. Cuman karena waktunya simple, tadi panitia bilang Ustaz sampai jam 9 doang. Panitia yang bilang sampai jam 9. Jadi saya cepet, nggak pakai ayat, nggak pakai dalil, langsung aja. Sebagian orang berkata, Ustadz itu kemungkaran, kita mesti cegah. Ada hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang lihat kemungkaran,
rubah dengan tangannya. Saya mengamalkan hadis Ustadz. Saya ambil handphonenya, saya pukul anaknya karena saya mengamalkan hadis. Bukan cuma ayat Ustadz, bukan cuma hadis Ustadz. Ada ayatnya ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi saya mesti ambil handphonenya, saya mesti matiin. Ini orang ngajinya sama YouTube ini kelihatannya. Atau ngajinya kurang kuota kelihatannya. Kuotanya belum habis, belum lengkap ngajinya. Ya, atau ngajinya baru 3 bulan gitu loh. Ya, hancur Pak di rumah anak-anak kita. Ada 2 hal yang paling cepat menghancurkan negara. Yang paling cepat meniadakan sebuah negara sampai hilang ke akar-akarnya 2. Yang pertama, putuskan mata rantai anak dengan sejarah. Sekarang udah terjadi. Sejarah jadi nggak dipegang penting. Yang dianggap penting matematika, fisika, kimia. Apa jadinya? Bukan saya merendahkan ilmu pengetahuan itu juga penting sekali. Tapi jangan lupakan sejarah dong. Sejarah pahlawan, sejarah bangsa kita. Kalau umpamanya kita lupain sejarah, bagaimana nanti Indonesia? Siapa yang tahu lagi? Jazakallah, terima kasih. Yang kedua, beri dia kebebasan. Beri dia kebebasan, beri dia liberalisme. Kasih tahu dia tuh semua. Beri bebas. Jangan dipaksa. Enak aja. Apa jadinya? Orang pendidikan anak kok. Jilbab nggak boleh dipaksa. Nggak bisa. Nggak bisa. Saya tentang, saya lawan. Ya, nggak ada deh jilbab. Anak-anak kita jangan kasih keluar rumah kalau dia nggak pakai jilbab. Betul apa tidak? Kecuali kalau dia nikah sama lakinya sono deh. Kita cuma bisa menghimbau, kita cuma bisa mengajak. Selama masih dalam rumah kita, ikutin dong. Betul apa tidak? Bahkan Nabi bilang kalau nggak sholat aja boleh dipukul. Betul? Ya Rob, sekarang beri dia kebebasan, nggak boleh. Apa-apaan begini ceritanya? Nggak bisa. Bapak ibu punya anak keluar perempuan pakai you can see, pakai tank top, boleh apa tidak? Haram hukumnya itu. Ya, jangan keluar rumah nak kecuali kau pakai jilbab. Begitu kan pesan Rasulullah. Betul apa tidak? Tujuan pendidikan itu untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesti diajarin cara bertakwa itu menutup aurat. Ini ngerti apa kagak sih yang bikin? Deh, balik lagi ke pendidikan anak di rumah. Ayatnya benar Pak. Jaga diri dan keluarga dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naro, betul. Hadisnya betul Pak. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang lihat kemungkaran rubah dengan tangan. Tapi kurang tepat penerapannya. Kalau lihat yang begitu, yang dipakai itu wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu salat dan sabarlah dalam menyuruh anakmu salat. Begitu. Karena tugas kita fazakir innama anta mudzakir, kasih dia peringatan karena kau adalah sahanya-sahanya seorang pemberi peringatan. Dan kalau mau ngomong sama anak, sesuaikan alam bawah pikirnya. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Kalau ngomong tuh sama orang aja begitu, apalagi sama anak sendiri. Khatibun nas itu kalau ngomong sama manusia, khatibun nas ala qadri uqulihim. Sesuai dengan kadar akalnya. Anak kita lagi ngapain nih? Ya sesuaikan dulu Pak. Anak kita lagi main WhatsApp. Ajak bercanda. Ya WhatsApp sama itu kan, sama si Udin tukang beling itu kan. Anaknya pasti enggak, enggak. Papa lihat tadi, enggak Pak, enggak. Kalau anak perempuan kita bercandain begitu. Sampai di Uber kita, enggak, emang Udin, Kang beling. Begitu anak lari kita pura-pura kepleset jatuh, wah ditomplok, udah tomplok, begitu baru ngomong, perasaan tadi udah azan, salat yuk. Tuh begitu mestinya. Itu khatibun nas ala qadri ukulihim. Nih yang punya anak kecil, tolong ingat-ingat pertemuan kita ini. Karena Rasulullah begitu.
Rasulullah menjadikan punggungnya jadi perosotan ketika Hasan dan Husain menungganginya. Coba, ini kita baru jadi pengurus masjid, baru jadi merbot, anak berisik udah dimarahin, berisik, berisik, berisik. Bagaimana ceritanya? Jangan dong Pak. Itu di masjid Rasulullah dijadiin perosotan punggungnya dan lagi sholat. Rasulullah tetap sampai itu anak puas, sampai itu anak turun guling-gulingan, baru Rasulullah angkat kepalanya Allahu Akbar dan membaca tahiyat. Shallu ala Nabi Muhammad. Indah banget pelajaran Nabi. Tapi sayang, beribu-ribu sayang, kita salah baca ayat, salah baca hadis. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik orang yang paling baik akhlaknya itu orang yang paling baik dalam mempergauli istri dan anak-anaknya. Itu dia barometer keimanan tertinggi, akhlak. Dan barometer akhlak tertinggi bagaimana memperlakukan istri dan anak. Emang betul istri harus menghormati suami, tapi lebih daripada itu suami harus memuliakan dan menghormati istri dulu, baru ada timbal balik. Setuju Bu? Setuju? Ya iya mesti begitu dong. Memang karena Rasulullah begitu. Ini bapak-bapak, saya training sebentar lagi nih pranikahnya nih. Ingat nggak dulu, untung-untung ente masih kecil anaknya, ente bilang nggak saya terima nikahnya dan kawinnya, betul? Harim ada di atas, istri di atas saja di rumah. Ente ingat nggak dulu saya terima nikahnya dan kawinnya? Maknanya apa itu? Ente mesti terima nikahnya dan kawinnya, berarti ente terima lahir batinnya, ente terima luar dalamnya, ente terima jasmani rohaninya, ente terima sekarang sama nanti, ente terima dulu dan akan datang, ente terima masakannya pahit atau enak atau asin. Iya dong, itu janji ente, saya terima nikahnya dan kawinnya. Ente mesti terima kopinya nggak enak atau enak, betul? Loh ya harus dong. Ini filosofinya begitu. Saya terima ya Allah, saya terima nikahnya dan kawinnya, saya terima jiwa raganya, saya terima waktu mulus, saya terima waktu peot. Betul apa tidak? Ulah betul kencang amat ibu, itu siapa tuh? Saya terima dong, begitu dong orang laki. Kan yang bilang ente. Saya terima nikahnya dan kawinnya ya Allah. Saya terima semuanya ya Allah. Saya terima diamnya sama cerewetnya saya terima. Saya terima, saya terima. Bahkan kentutnya saya terima. Ini bukan candaan, ini serius. Nggak boleh ente bilang bau, nggak boleh. Minimal ente bilang, aduh sebentar ya, saya mau ke depan gitu. Lupa belum dikunci, padahal nggak tahan baunya, nggak apa-apa. Betul Pak, ini serius Pak. Rasulullah baru pulang, aus capek. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha salah tuang, yang dia tuang cuka. Hadis Bukhari Muslim ya. Rasulullah komplain nggak? Komplain tidak? Tidak, karena dia sudah berkata saya terima nikahnya dan kawinnya Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Bahkan Rasulullah habisin glek semua sampai habis. Bahkan dalam hadis Rasulullah bilang lauk yang paling enak apa? Cuka. Saking untuk memuliakan dan membahagiakan istrinya. Lah ente baru kopi nggak enak aja komplainnya 7 hari 7 malam. Jangan dong saudaraku. Ini rumah tangga berantakan kalau nggak ikut Rasulullah. Diam aja. Emang Rasulullah begitu? Ya Allah ya Rabb. Pernah ada orang Badui memberikan anggur sama Nabi. Satu baskom isinya anggur. Satu baskom isinya anggur. Itu orang Badui baru datang dan suruh Rasulullah cicipin. Rasulullah cicipin 1, 2, 3, 4 sampai habis sebaskom. Padahal biasanya nggak begitu. Itu orang Arab Baduinya nggak pergi-pergi, nungguin sampai selesai baru dia pegang lagi baskomnya, baru dia pulang. Sahabat di lingkungan Nabi bertanya, ya Rasulullah tumben, biasanya dikasih kita, biasanya Rasulullah ambil satu, selebihnya dibagi, biasanya begitu.
Kenapa ya Rasulullah sampai dihabisin begini? Apa kata Nabi? Anggurnya sangat pahit dan kecut. Aku takut wajahmu berubah ketika makan dan mengatakan itu asam, sehingga mengganggu hati atau menyinggung perasaan orang itu. Jadi biar ditelan Nabi semuanya. Coba. Sampai kayak begitu Rasulullah. Sama orang lain aja begitu, bagaimana sama istrinya? Tuh sampai kayak begitu Rasul. Tuh Rasulullah, coba. Lah kita pada waktu Futuh Mekah, ya pada waktu Futuh Mekah, Nabi kan kembali ke kota Mekah. Ada seorang nenek-nenek, Nabi lagi di atas untanya yang gagah, di belakang ada 124.000 pasukan. Bagaimana kurang gagah, bagaimana kurang hebat itu lagi gagah-gagahnya Rasulullah, dengan baju yang luar biasa, dengan pakaian yang gagahnya luar biasa, ihramnya gagah sekali, tampan sekali. Rasulullah berjalan dengan gagah, dek, tiba-tiba turun dari untanya. Pasukan menunggu lama sekali. Ternyata dilihat Nabi lagi duduk sama satu orang nenek-nenek. Dia ajak ngomong, terus itu nenek ngomong, terus Nabi diam aja, Nabi ngangguk, Nabi senyum, Nabi ngangguk, Nabi senyum. Ini pasukan nunggu. Sayyidatina Aisyah turun akhirnya. Ya Rasulullah, ini pasukan nunggu, lagi ngapain di mare? Nggak taunya lagi ngobrol sama nenek-nenek. Ya Rasulullah, ini pasukan nunggu. Ditegur Sayyidatina Aisyah sama Nabi. Wahai Aisyah, kamu nggak tahu ini siapa? Siapa Rasulullah? Ini kawan Khadijah. Sama istri punya kawan. Rasulullah masih menghormati. Kira-kira bagaimana sayangnya Nabi sama Khadijah, kira-kira bagaimana? Lah begitu juga Pak kita di rumah. Begitu juga kita di rumah. Ini istri nelfon aja, ngapain sih nelfon mulu ya? Yang ketawa tuh pelakunya biasanya tuh. Berkata gue banget gitu tuh. Ya, ya Rob, ayo deh Pak. Ya janganlah. Bapak berhak mengajarkan anak, wajib bukan berhak. Bapak wajib mengajarkan anak, tapi dengan cara yang hikmah dong. Wal mau'izatil hasanah dong. Tapi dia suka nonton Ustadz, ente ikut nonton sama dia. Khatibun nas ala qadri ukulihim. Khatibun nas ala qadri ukulihim. Sesuaikan dengan kadar akalnya. Saya bersumpah nih Pak, ketika anak saya nonton TikTok dan dia melihat ampun Bang Jago begitu, saya datang ke tempat dia lagi main handphone, langsung saya bilang, Papa pinjam handphonenya. Ampun Bang Jago. Dia ketawa terpingkal-pingkal. Begitu ketawa terpingkal-pingkal baru saya katakan, tadi udah azan, kita belum sholat. Sholat yuk. Yuk. Ya Allah, nggak haram Pak ngomong ampun Bang Jago, nggak haram. Handphone itu mubah Pak, tergantung arahnya, apa yang dibuka, apa yang dia lihat. Yang dia lihat telanjang haram, yang dia lihat Ustadz Abdul Somad pahala, yang dilihat Ustadz Adi Hidayat pahala. Gitu Pak, tergantung, jangan anti-anti banget Pak. Jadi begitulah. Saya ingat anak saya kecil, waktu saya pertama kali mengajarkan dia sholat, dia asik nonton Barney. Tahu Barney nggak? Barney beda generasi apa gimana ya? Barney yang I love you, you love me, we are happy family. Ya gitu. Ini Ustadz nih, generasi Barney nih. Tahu SpongeBob nggak? SpongeBob. Nah, dia juga suka nonton SpongeBob. Azan udah berkumandang. Apa yang saya lakukan? Biarin dulu Pak, biarin dulu. Maaf, ini emang mungkin bapak-bapak dan ibu dan siapapun yang menonton video ini akan merasa heran, tapi inilah metode khatibun nas ala qadri ukulihim. Kalau mau ikut anak kita, sesuaikan dengan kadar akalnya. Saya duduk bersama mereka, enggak Pak, dia bukan berbuat kemungkaran Pak, dia cuma 1 menit 2 menit aja, tambahin dikit demi kita bisa menyatu kepadanya. Saya duduk sama dia nonton, wah Papa paling demen ini Squidward. Papa paling demen ini.
gitu kan, SpongeBob kan. Kenapa kau demikian begitu, Patrick? Kita ikutin, Pak. Anak saya ketawa, wah papa bisa aja. Kamu paling suka apa? Aku suka Patrick. Coba suaranya gimana? Oh ya Patrick, aku kau kan. Jangan-jangan kamu yang isi suara. Ih papa bukan. Kamu kali, bukan kamu. Emang bukan. Tadi udah azan. Iya. Sholat dulu yuk. Yuk. Ntar kita lanjutin. Pause dulu, pause. Enak. Kalau datang, sholat. Ada. Matiin. Banting nih, matiin nggak? Cabut listrik. Itu di telinga anak-anak kita itu seperti apa? Seperti gonggongan anjing di kuping dia. Janganlah demikian, Pak. Janganlah demikian. Jadilah orang tua yang menyenangkan hati anak. Kehadiran kita tuh ditunggu banget. Begitu kita pulang, apa? Dia lari sambut kita. Itu berhasil. Sebagaimana Sayyidatina Fatimah Zahra, setiap Nabi pulang katanya dipeluk, dicium. Kenapa? Enggak bisa lama-lama berpisah dengan ayah, kata Fatimah Zahra. Padahal cuma sholat doang. Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha itu berkata demikian. Enggak bisa berpisah lama-lama, dipeluk Nabi. Lah, baru pulang, baru maghrib, baru isya, peluk lagi. Begitu orang tua. Lah kita kagak. Kita pulang jauh-jauh, ambil apa kata anak kita? Bapak pakai pulang lagi gitu kan? Betul apa tidak? Nah yang kayak begini kagak bisa bikin keluarga sakinah mawadah warahmah. Bisanya membuat keluarga tegang. Karena apa? Karena ya Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, mari sekali lagi, mari didik anak kita. Pak, Bu, ente kalau anak mau tidur ceritain nggak? Enggak? Hah? Tidur, udah malam nih, besok daring. Wah. Bagaimana tuh anak mau? Bener Pak. Dalam suasana tidur aja kita masih nggak bisa Pak. Orang-orang bule, maaf ya, saya ngomong orang luar negeri ya. Orang luar negeri kagak bakal anaknya tidur sendiri, kagak bakal. Walaupun masih pakai dasi, dia pasti dia peluk anaknya sambil dibacain cerita. Betul apa tidak? Cinderella, Hansel and Gretel, The Snow White, itu penuh dengan kisah-kisah. Kita enggak, bawang merah, bawang putih, gue celok mati lo bawang merah lo gitu loh. Jangan dong. Rusak jadi anak kita Pak. Ya Allah, ya tidur. Mau tidur. Pulang sekolah tidur, apa tidur? Seolah-olah anak yang baik itu yang banyak tidur begitu. Hah? Mau jadi apa anaknya? Jangan Pak. Peluk, rangkul, ceritain. Itu anak saya Aisyah itu kenyang banget saya ceritain. Tahu nggak apa yang saya ceritain? Satu kata pembuka, sejak dia masih orok, dia masih bayi. Walaupun dia belum tahu apa yang saya ceritain, tapi saya selalu mengucap, Sah, Rasulullah itu orangnya baik banget. Pernah ada satu, dia cerita tuh didemen begitu. Satu ketika saya tanya, Aisyah, kamu kalau udah besar mau apa? Mau ngapain kalau udah gede? Punya cita-cita apa? Aku mau ke rumah Rasulullah Pak. Itu anak saya cita-citanya. Aku mau ke rumah Rasulullah Pak. Itu yang diidam-idamkan. Bapak Ibu sekalian tolong deh. Ya, tolong banget saya minta tolong deh. Jangan sampai tidak. Ya, jangan sampai tidak. Tolong didik anak kita dengan pengetahuan yang baik.